Education of Foreign Language and International Understanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kemudian kita pakai untuk perkenalan tentang kemudian ini karena kemudian ini sudah seperti keluarga kita Muhammadiyah Malang. Beliau banyak sekali membantu program kerjasama berikutnya, bahkan termasuk sebenarnya program ya lecture series yang didanai oleh ini juga bantuan dari dia. Ya, maka kita berikan apresiasi itu. Ya, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita mendapatkan rezeki yang luar biasa, bisa ketemu. Ini mungkin dengan teman-teman yang ada di sini saya pertama kali, tapi tahun lalu juga saya sudah mendapatkan kesempatan untuk datang ke sini. Terima kasih Prof. Bonda yang sudah memfasilitasi perkuliahan Eurasia Foundation ini sehingga bisa terlaksana selama 2 tahun berturut-turut. Ya, baiklah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya seperti yang disampaikan oleh Prof. Gonda tadi. Nama saya Diani Rizda. Boleh memanggil saya Ibu Diani, boleh memanggil saya Diani Sensei, mungkin ya. Saya sehari-hari mengajar bahasa Jepang di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Boleh lanjut ke slide berikutnya? Ya. Ya, jadi hari ini ada beberapa materi yang ingin kita diskusikan sama-sama. Kita awali dengan perkenalan, mungkin bisa berikutnya. Ya, saya dulu belajar bahasa Jepang di UPI, ya Universitas Pendidikan Indonesia. Saat itu namanya masih IKIP Bandung. Ya. Kalau di Malang ada IKIP Malang, yang sekarang jadi Universitas Negeri Malang. Saya dulu belajar bahasa Jepang di Bandung. Kenapa saya belajar bahasa Jepang? Mungkin ada yang tahu, ya. Kalau saat ini banyak orang yang tertarik belajar bahasa Jepang itu karena melihat pop culture. Ada yang tertarik dengan J-pop, ada juga yang tertarik dengan anime, ada yang tertarik dengan budaya-budaya Jepang lainnya. Tapi kalau saya saat itu, kenapa saya ingin belajar bahasa Jepang? Motivasi tertinggi saat itu adalah hanya ekonomi, ya. Karena saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia dan saya berpikir kalau saya belajar bahasa Jepang minimal setelah lulus saya nggak nganggur gitu aja. Jadi sangat sederhana sekali motivasi saya belajar bahasa Jepang saat itu. Tidak terpikirkan saya ingin berangkat ke Jepang atau seperti apa. Hanya kebetulan saya waktu SMA ada pelajaran bahasa Jepang dan disitulah mulai ada minat belajar bahasa Jepang. Sampai akhirnya belajar bahasa Jepang, kemudian di usia seperti teman-teman sekarang ini saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Jepang selama 1 tahun, ya, dengan ya beasiswa dari pemerintah Jepang. Jadi saat itu jangankan kuliah di luar negeri, ya, naik pesawat saja belum pernah, gitu ya, merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi waktu itu saya berusaha mendapatkan beasiswa itu selama 1 tahun di ketika semester 5. Saya mendapatkan 1 tahun di Osaka University of Foreign Studies, sekarang sudah berubah menjadi Osaka University. Dan setelah itu pulang ke Indonesia, lulus, dan setelah lulus saya kembali lagi ke Jepang untuk melanjutkan studi saya di Universitas Shizuoka dan selanjutnya di Tokyo Metropolitan University. Jadi kehidupan saya ya seputar bolak-balik perjepangan gitu kira-kira, ya. Boleh lanjut? Saya sehari-hari mengajar di jurusan pendidikan bahasa Jepang, tapi sebelumnya saya masuk ke UPI, ada beberapa pekerjaan yang sudah saya lewati, yang itu dulu bekerja di Japan International Cooperation Agency atau JICA beberapa tahun, ini berbagai proyek, ya. Saya basicnya itu
orang sosial, orang bukan MIPA, tetapi pada saat bekerja saya harus belajar tentang apa namanya itu budidaya sapi perah, belajar tentang apa itu fosil, tentang geologi, belajar tentang pertanian, hama, apa itu kentang, sampai ada di sini di Malang juga saya pernah berkunjung beberapa kali ke sini. Itulah orang bahasa, orang yang belajar bahasa sangat punya kesempatan yang banyak untuk belajar banyak hal, ya. Jadi kenapa saya sampaikan tadi ada pengalaman bekerja seperti itu untuk memperlihatkan kepada teman-teman semua dengan bahasa dunia jadi terbuka, ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu disebutnya sekai nomado. Jadi bahasa itu adalah jendela dunia, ya. Jadi dengan kita bisa bahasa, kita bisa melihat lebih luas lagi tentang dunia ini. Boleh dilanjut? Ya, dan sebetulnya sebelum saya pulang ke Indonesia, saya selama 8 atau 9 tahun juga pernah mengajar di Fakultas Hubungan Internasional Nihon University. Saya baru ingat tadi pagi gitu. Loh, kenapa ya nggak disambungkan antara HI-nya UMM dengan Fakultas Hubungan Internasionalnya Nihon University supaya teman-teman semua bisa ada exchange dengan Jepang, ya. Mudah-mudahan kita bisa sambungkan selanjutnya nanti dengan Prof. Gonda dan teman-teman. Ya. Jadi tema diskusi kita kali ini yang pertama kita akan lihat tentang bagaimana Asia dan perkembangannya. Bagaimanapun juga saya dari selain dari UPI saya juga sebagai advisor dari Eurasia Foundation. Boleh dilanjut? Ya. Jadi kalau kita memperhatikan wilayah Asia itu sangat luas sekali ya. Mungkin berapa lebih dari 70% ini ya daratan di dunia itu diduduki oleh Asia atau ada di Asia, ya. Jadi sangat luar biasa luasnya. Boleh lanjut lagi? Ya. Tetapi ada beberapa image Asia di masa lalu. Itu yang pertama. Langsung di ya. Asia di masa lalu itu image-nya itu adalah golongan bangsa dari dunia ketiga, ya. Yang seperti apa golongan bangsa dunia ketiga itu? Yaitu identik dengan golongan dengan keterbelakangan, pertikaian, ya. Dan itu adalah image yang dilekatkan dunia kepada Asia saat itu. Tetapi bagaimana Asia sekarang memiliki potensi yang luar biasa? Ya, peran Asia saat ini sangat besar dalam kancah dunia. Bisa langsung aja ya. Ya, perannya secara geografis, peran secara politis, ekonomi, ya. Nah, dan mungkin di suatu sampai saat ini dan kedepannya akan datang masa di mana Asia memegang peranan terdepan dalam perekonomian. Kalau kita memperlihatkan China, ya, China itu negara yang istilahnya bisa menguasai dunia. Produk Cina itu sudah berada di mana-mana. Kita datang di Indonesia saja melihat barang-barang itu banyak produk. Melihat barang-barang, oh ini made in China. Kemana-mana ada made in China. Orang Cina bertebaran di mana-mana. Ya. Kemudian kita melihat Jepang sendiri. Bagaimana negara Jepang yang luasnya tidak lebih dari Sumatera, tetapi bisa dikenal dunia, bisa menjadi pusat perhatian dunia, itu ternyata adanya di Asia, ya. Dan dari segi budaya pun saat ini kalau zaman dulu orang masih berorientasi ke dunia barat, tapi sekarang sudah memulai orang perhatiannya terfokus kepada timur atau Asia, ya. Dan Asia itu menjadi pusat peradaban dan budaya dunia, juga teknologinya. Jepang tidak pernah berhenti melakukan inovasi. Setiap waktu, setiap ada permasalahan, selalu ada inovasi-inovasi baru. Ya. Jadi kalau kita memperlihatkan di Jepang itu, ada satu masalah, selalu ada. Itu seolah-olah masalah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, karena akan ada satu inovasi, akan ada satu pemikiran-pemikiran baru. Ya. Sehingga teknologi di Asia juga sudah sangat luar biasa dan menjadi perhatian dunia. Oke, lanjut. Nah sekarang bagaimana?
yang kita sadari di antara negara-negara Asia itu memiliki kesamaan apa? Kita sebagai negara Asia memiliki banyak kesamaan nilai-nilai di antara negara-negara di Asia ini, ya. Seringkali orang menyebutnya, oh, kita kan orang Timur. Orang Timur itu ya Asia maksudnya, ya. Apa saja nilai-nilai yang selalu dikaitkan atau selalu dilekatkan dengan ketimuran ini? Misalnya, satu, keterikatan keluarga. Kemudian kewajiban terhadap keluarga, tanggung jawab kita terhadap keluarga. Barangkali bagi kita hubungan kekeluargaan ini sudah merupakan hal yang biasa. Ya, kadang-kadang kita melihat ada saudara, oh ini saudara saya, padahal sebetulnya nggak ada ikatan darah. Tapi karena eratnya hubungan persaudaraan kita, saudaranya saudara juga masih tetap saudara. Ya, beda halnya dengan di negara-negara Barat atau negara-negara yang ya di luar Asia ini, seringkali yang namanya saudara itu ya hanya keluarga kecil saja. Yang saudara jauh itu ya sudah jaraknya itu sudah agak berbeda gitu ya. Kalau kita itu masih sangat dekat, dan ketika ada saudara yang memerlukan bantuan, kita memberikan bantuannya. Ketika kita sudah dewasa, kita juga tidak lupa melihat keluarga, ayah, ibu, adik, saudara yang memerlukan bantuan. Ada rasa kegembiraan, kita sudah mandiri, saya ingin memberikan sesuatu kepada keluarga, kepada adik, kepada orang tua. Tapi tidak untuk negara-negara yang berada di luar sana, ya. Ya mungkin sebetulnya ini bukan hanya di non Asia saja, tetapi negara-negara yang sudah maju itu ada kecenderungan hubungan persaudaraan itu makin pendek. Tapi inilah merupakan satu ciri kita sebagai negara Asia. Kemudian mengutamakan komunitas, ya. Kita hidup dalam sebuah komunitas. Di komunitas ini kita selalu menjaga dan terlahir adanya nilai-nilai, ya. Dalam satu komunitas kita punya nilai-nilai yang harus kita jaga, dan pada saat kita keluar atau melenceng sedikit saja dari nilai-nilai itu, maka akan dianggap aneh, ya. Ini saya lihat dari pengalaman di Jepang, ya. Jepang itu negara kecil tetapi mereka hidup dalam satu komunitas dan sangat menjaga etika, sangat menjaga norma-norma, ya. Norma-norma dinamakan josiki kalau dalam istilah kejepangannya. Josiki itu norma yang dianggap kebenarannya itu menjadi standar. Manakala kita melenceng dari norma itu, maka akan disisihkan dari komunitas itu, ya. Kemudian kita selalu mengutamakan kebersamaan. Inilah nilai-nilai yang kita miliki sebagai orang-orang Asia. Selain itu juga tentu kita punya banyak perbedaan meskipun sama-sama tinggal di Asia, ya. Kita dengan Jepang, dengan Singapura, dengan negara-negara lainnya. Boleh dilanjut? Ya, apa saja perbedaan yang ada di antara negara-negara di Asia itu? Misalnya kondisi negaranya, tentu ada sangat beragam sekali, ya, kondisi negara di Asia itu. Jadi kita tidak bisa sama rasakan Singapura seperti apa, Laos seperti apa, Kamboja seperti apa. Saya pernah berkunjung ke Kamboja dan melihat anak-anak kecil yang tinggal di atas sungai, di perahu-perahu itu, ini terapung, rumah yang terapung itu betul-betul sangat menyedihkan. Berbeda sekali dengan pemandangan yang kita lihat saat kita pergi ke Korea atau ke Jepang, ya. Kemudian kekuatan ekonominya pun demikian, ya. Kita bisa melihat bagaimana ekonomi di Jepang, bagaimana Korea, bagaimana Cina, tapi kita lihat juga bagaimana Laos, Kamboja, Myanmar dan yang lainnya, ya. Jadi itulah perbedaan. Selain itu juga pendidikannya juga sama. Jadi tidak bisa kita samaratakan antara negara-negara di Asia ini. Oke, dilanjutkan. Demikian juga budayanya, ya. Kita memiliki basic budaya yang mempunyai kemiripan, tetapi tentu keragaman budaya di antara negara-negara Asia juga bisa kita lihat. Ya. Nah, juga latar belakang sejarah. Ada negara yang pernah dijajah oleh Inggris, ada negara yang tidak pernah dijajah sama sekali, bahkan ada juga negara yang pernah dijajah oleh Jepang dan sebagainya. Ya. Ya. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang ada di negara-negara Asia, ya. Perbedaan-perbedaan ini tentu ini terkadang
kita anggap sebagai satu masalah. Tetapi sesungguhnya perbedaan yang ada itu baik di antara kita semua di sini, di Indonesia ataupun di Asia, ini harus kita pandang sebagai sebuah kekuatan, sebagai sumber kekuatan. Dengan perbedaan inilah kita bisa melangkah lebih maju komunitas yang kuat. Ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, bagaimana kita membentuk sebuah komunitas Asia? Ya. Bagaimana kita tentu di sini membentuk komunitas itu komunitas yang damai. Karena tujuan dari Eurasia Foundation ini adalah membentuk kehidupan yang damai tanpa peperangan, tanpa ada pertikaian satu sama lain. Yang pertama adalah memahami kultur bangsa-bangsa di Asia. Tentu ini bukan hanya berlaku untuk di negara Asia saja. Kita saja di Indonesia mempunyai ragam budaya yang sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke kita punya banyak budaya, punya banyak bahasa, bermacam-macam agama, bermacam-macam pola pikir, bermacam-macam bahasanya pun kita berbeda. Bahkan saya dari Bandung, saya orang Sunda, datang ke Malang juga tentu ada hal-hal yang berbeda tentunya. Biasanya di Bandung seperti ini baik-baik saja atau biasa, oh bagi orang Malang ini nggak boleh misalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita bisa membentuk sebuah komunitas yang baik, yang damai, tentu kita harus bisa melampaui perbedaan-perbedaan itu ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan dihilangkan, tetapi bagaimana kita bisa melampaui, bisa lulus dari perbedaan itu. Kalau misalnya perbedaan itu dianggap satu tembok, bagaimana kita bisa melompat ke tembok ini untuk membentuk satu komunitas yang baik, yang damai. Dan menemukan kembali nilai-nilai spesifik Asia yang bisa kita banggakan. Kemudian mengembangkan nilai-nilai spesifik Asia menjadi sebuah kekuatan. Oke, lanjut. Nah, untuk memahami bangsa-bangsa Asia itu apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama mengenal bangsa dan budaya Asia. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia kita ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, betul? Ya, jadi manakala kita kenal sesuatu, maka akan tumbuh rasa sayang, akan ada kedekatan secara batin, secara psikologis ada kedekatan, dan setelah ada kedekatan itu tentu ada masalah pun kita bisa selesaikan. Ya, berbeda halnya dengan kita tanpa mengenal, tentu akan ada sesuatu yang mungkin akan menjadi sebuah prasangka. Ya, jadi untuk bisa mengenal, yang pertama tentu kita ada namanya pemahaman secara teoritis, kemudian studi literatur, kemudian melalui berbagai media dan pemahaman praktis. Maksud pemahaman praktis di sini adalah bersentuhan langsung dengan berbagai budaya melalui berbagai kegiatan. Ya, jadi saat ini pemerintah memberikan atau membuat sebuah program yang mungkin kita sudah kenal, MBKM, ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini sangat menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melihat dunia lebih terbuka lagi. Bukan hanya belajar di dalam kampus saja, tetapi kita belajar di luar kampus, di industri, di perusahaan-perusahaan, di dalam maupun di luar negeri. Dan alhamdulillah mahasiswa UMM itu sudah banyak yang mendapatkan kesempatan ini pergi magang di Jepang, ya. Ini ada beberapa teman-teman kita dari Fakultas Pertanian, kemudian dari Fakultas Teknik, ya, dan Kehutanan kalau tidak salah. Ini ada yang sudah magang ke Jepang selama 1 semester sampai 1 tahun. Mereka punya kesempatan untuk melihat bagaimana di sana kehidupan orang Jepang, kemudian kehidupan masyarakatnya seperti apa. Ya. Nah, dengan bersentuhan langsung kita sekarang itu sudah sangat banyak ya kesempatan kita untuk melihat dunia luar. Tidak usah pergi secara langsung dulu, kita lihat melalui berbagai media pun kita bisa melihat bagaimana di Jepang, bagaimana di Australia, bagaimana di Kamboja, bagaimana di Vietnam, di Korea. Kita bisa lihat secara dunia itu mendekati kita secara lebih dekat lagi. Ya, oke, lanjut. Ya, nah dalam kehidupan kita sering kali ada namanya prototipe dan stereotype. Ya. Prototipe itu seperti apa? Prototipe itu sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok yang dianggap sebagai ciri khas yang membedakan kelompok tersebut dengan kelompok yang lain. Ya, jadi misalnya ciri khasnya orang Malang itu seperti apa, misalnya ya. Ciri khasnya orang Sunda itu seperti apa, orang Batak itu seperti apa.
Nah, sedangkan stereotip ini penilaian yang dilekatkan pada individu atau kelompok tertentu. Ini tentu bukan berdasarkan kepada kenyataan, tetapi seringkali stereotip ini sesuatu yang dilekatkan secara turun-temurun, secara terus-menerus. Misalnya ada orang yang menganggap misalnya, orang Sunda itu lelet misalnya. Orang Sunda itu misalnya tidak bisa misalnya seperti ini nih. Karakter orang Sunda atau Jawa terkesan lemah lembut gitu. Karakter orang Batak cenderung tegas dan terkesan galak. Atau pria Sunda yang menikah dengan wanita Jawa tidak akan bahagia katanya. Itu seringkali pemikiran-pemikiran seperti itu kita dapatkan atau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, boleh lanjut? Ya. Nah, ini ada contoh kesalahpahaman persepsi ya. Ini kasus karena tidak mengenal budaya, tidak mengenal, tidak kenal dengan kebiasaan-kebiasaannya. Ini pengalaman saya langsung ketika saya mahasiswa mengantar teman orang Jepang jalan-jalan ke Borobudur ya. Di dekat Borobudur itu banyak yang orang yang jual-jual barang-barang oleh-oleh gitu ya. Terus dia menawarkan ke si orang Jepang itu, nawar ya biasalah dengan bahasa mereka. Kemudian orang Jepangnya mengatakan atode, atode itu nanti ya, atode. Udah kita jalan ke atas, ditawari ini lagi, oh atode gitu ya. Udah turun lagi ke bawah, si orang yang jual itu datang lagi, nagih ya. Terus si orang Jepangnya bilang, enggak katanya. Loh tadi katanya bilangnya atode, bilangnya nanti ya. Bagi kita mungkin itu merupakan sebuah janji yang harus ditepati gitu ya. Padahal bagi orang Jepang mengatakan atode itu merupakan satu bentuk penolakan halus ya. Jadi di sini adanya ketidaknyambungan ya, atau tidak antara orang Jepang dengan kita yang tidak memahami budaya mereka, yang pada saat menolak itu tidak bisa mengatakan no secara tegas ya. Dan karakter orang Jepang memang seperti itu, tidak bisa mengatakan no secara tegas. Tetapi kalau kita paham, mengerti budayanya, kita akan bisa menebak, oh dia itu artinya nggak mau gitu ya. Atau misalnya kita menawarkan sebuah proyek atau apa, kemudian si orang Jepangnya itu mengatakan, ya nanti kita pikirkan ya. Itu artinya bukan mereka akan memikirkan benar-benar nyampe ke rumah mau isi horo dulu atau apa dulu, enggak. Itu artinya sebuah penolakan. Jadi kita jangan terlalu GR dulu, jangan terlalu seneng dulu kalau misalnya ada jawaban seperti itu ya. Jadi pemahaman budaya ini sangat betul-betul perlu, apalagi teman-teman di sini HI ya, hubungan internasional, mungkin dengan memahami budaya itu akan banyak hal yang bisa kita hindari dan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Boleh lanjut? Ya. Jadi ketidakpahaman mengakibatkan konflik ya. Tidak paham, ini bukan paham ya. Paham suatu budaya menimbulkan prasangka, dan prasangka menimbulkan kebencian dan permusuhan atau konflik ya. Seperti tadi ya, karena tidak paham budayanya, dia akhirnya kok orang Jepang bohong ya, misalnya. Kok mereka suka bohong ya, suka ingkar janji ya gitu. Ya, seringkali ini pernah ada teman saya juga, ada partner bisnisnya orang Jepang, ketika diskusi, mereka itu sangat-sangat antusias ya, sangat antusias, tapi pada akhirnya nggak jadi. Kenapa ya? Katanya kok begitu. Nah, saya sebagai orang yang belajar budaya Jepang bisa memahami, tapi orang yang tidak mengerti itu tidak bisa memahami ya. Misalnya pada saat gini, ada contoh, karena saya mengajar bahasa Jepang, bentuk penolakan orang Jepang pun itu ada dalam struktur belajar bahasa. Misalnya kita ditawari, hari Minggu libur nggak? Kita nonton yuk gitu. Kalau kita gimana? Kalau misalnya kita bisa, ya tentu langsung lah bisa, nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa pasti kita bilang, aduh maaf ya hari Minggu ada acara gini. Udah tuntas ya. Dalam kebiasaan kita seperti itu kan ya. Tapi dalam kebiasaan orang Jepang itu lain lagi ya. Pas gimana hari Minggu kita nonton yuk. Nonton apa? Nonton film ini. Wah iya bener, itu asik banget itu film itu. Aku udah lama loh pengen nonton film itu. Sampai di titik itu kita mikir, oh dia tentu ada minat ingin pergi gitu ya. Padahal setelah itu
aduh tapi gimana ya? Saya minggu depannya itu ada ujian, terus ini. Nah, kalau kita mengerti budayanya dengan sudah muter seperti itu artinya penolakan. Jadi kita nggak bisa memaksakan lebih jauh lagi. Itu artinya sudah penolakan. Udah jadi istilahnya diangkat dulu, udah diangkat dijatuhin gitu. Ya nggak gitu juga. Maksudnya disenengin dulu ya, karena budaya mereka itu harus ada kusyong katanya. Kalau berbicara itu harus kusyong itu apa ya? Semacam bantal kursi. Jadi nggak langsung duduk keras, tapi ada bantalannya dulu. Jangan langsung sakit hati ditolak ya. Aduh, maaf ya nggak bisa. Kalau itu kan kesannya menyakitkan gitu. Kalau menurut versi orang Jepang. Tapi kalau kita kan mungkin lebih lebih tegas, lebih mudah dipahami ya. Tapi kalau budaya mereka memang beda. Jadi ketidakmengertian akan satu budaya itu tentu akan menimbulkan prasangka yang akan berujung kepada konflik. Ya, boleh lanjut. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memperluas wawasan dengan pergaulan global. Sekarang sudah banyak sekali media yang bisa menyambungkan kita dengan dunia, ya, baik itu Instagram, Twitter atau yang lain-lainnya. Nah, media-media ini kita manfaatkan secara positif. Jadi bukan hanya untuk main-main saja, tapi banyak sekali yang kita bisa belajar melalui media ini. Ya, dengan media ini kita bisa belajar bagaimana kita bertutur sapa, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, melihat penggunaan bahasa seperti ini. Oh, bahasa seperti ini ternyata enak ya. Oh, bahasa seperti ini ternyata terbacanya itu tidak enak. Jadi kita mungkin nanti kalau menyampaikan atau berpendapat ke orang lain itu nggak boleh seperti ini. Itu semua kita bisa belajar dari media ya. Kemudian membuka hati terhadap keragaman dan perbedaan. Seringkali kita itu menjadikan budaya sendiri sebagai patokan atau standar. Ya, kalau kita menjadikan budaya kita sebagai patokan atau standar, tentu akan lelah. Ya, kita pergi ke Cina, kita pergi ke Eropa, ke mana-mana, jadikan dari Indonesia mah kok nggak kayak gini, harusnya kan gini gitu. Tapi hati kita selalu dibuka bahwa oh ini budaya di tempat ini budaya di tempat ini. Jadi ada istilahnya kalau dalam bahasa Jepang ini boleh, kalau yang mau dicatat boleh, go ni ireba, go ni shitagae katanya. Go ni ireba, go ni shitagae itu di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita ikuti budaya di daerah tersebut, di daerah masing-masing ya. Ya. Lanjut. Ya. Nah, tentu ini seringkali untuk sebagai mahasiswa HI sudah tidak asing lagi dengan istilah ini ya. Dengan pemahaman lintas budaya, dengan memahami budaya satu dengan budaya lain, tadi sudah saya sampaikan beberapa ilustrasi contoh bahwa kita ini akan menjadikan dunia yang tanpa perselisihan, tanpa prasangka, dengan kita memahami ya, memahami antar individu, antar kelompok, maka akan timbul atau terwujud kehidupan yang damai. Lanjut. Ya. Yang mengapa kita harus memahami budaya lain ya. Dengan memahami budaya lain tentu tadi akan menghindari berbagai prasangka tadi, akan menghindari berbagai permasalahan-permasalahan ya. Ini kalau zaman dulu mungkin kita masih hanya berada di satu tempat, tidak memerlukan pemahaman akan budaya lain ya baik-baik saja. Kalau sekarang kan dunianya sudah terbuka. Saya berkenalan dengan berbagai orang ya, dengan program Eurasia ini saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan berbagai orang dari berbagai negara dengan latar belakang pendidikan, dengan latar belakang budaya yang berbeda. Ini tentu tidak mudah ya, karena seringkali tanpa sadar kita menjadikan budaya kita ini sebagai standar ya, tetapi dengan kita membuka hati kita maka akan terbuka dunia, akan lebih pendek jarak antara satu kelompok atau satu orang dengan kita. Ya, boleh lanjut? Ya,
Nah, selanjutnya bahasa sebagai dasar identitas budaya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gonda juga, untuk bisa kita berinteraksi dengan penduduk dunia yang lainnya, tentu bahasa ini merupakan satu kunci ya. Bahasa adalah dasar dan identitas budaya ya. Jadi dengan menguasai bahasa ya, terutama mungkin yang pertama bolehlah bahasa Inggris, tapi tolong jangan merasa puas dengan bahasa Inggris saja. Justru harus merasa penasaran, bahasa Inggris mah sudah biasa. Maaf saya pakai mah karena saya orang Sunda, mah suka lupa, suka nggak bisa nggak pakai mah ya. Jadi kalau bahasa Inggris mah sudah dianggapnya biasalah, semua orang juga bisa ya, orang-orang di jalanan juga mengerti bahasa Inggris. Coba ada satu ketertarikan untuk belajar bahasa selain bahasa Inggris ya. Kalau tadi saya sempat cek di nanti ada slide-nya. Sekarang itu kebutuhan untuk berbahasa, belajar bahasa itu sudah lebih tinggi. Ya, meskipun dengan bahasa Inggris tentu bisa berkomunikasi dengan berbagai orang di seluruh dunia ya. Nah, tapi dengan menguasai bahasa-bahasa lain, tentu ini akan ada satu kepercayaan atau satu kedekatan khusus. Misalnya saya teman-teman berkomunikasi dengan orang Jepang dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, dan satu lagi berkomunikasi dengan orang Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang. Itu akan sangat berbeda. Ya, akan ada rasa atau kedekatan yang lebih dekat lagi kalau kita menggunakan bahasa Jepang. Dan kita bisa memahami juga nuansa-nuansa yang tidak tersampaikan melalui bahasa Inggris itu. Kalau kita langsung dengan bahasa native-nya, kalau misalnya bahasa Jepang dengan bahasa Jepang, atau Korea dengan bahasa Korea. Ya. Jadi bahasa itu memang sekarang itu sudah menjadi satu kebutuhan untuk bisa berkomunikasi dalam pergaulan global. Hai, lanjut. Nah, sekarang bagaimana hubungan bahasa dan budaya? Ketika bahasa menghilang, maka budaya pun akan mati. Dunia secara inheren menjadi tempat yang kurang menarik ya. Jadi kalau kita tidak ada bahasa, atau sekarang itu mungkin orang-orang juga karena sudah ada bahasa Indonesia, cenderung melupakan bahasa daerah ya. Kalau saya sih kemana-mana tidak akan malu orang kadang-kadang ketawa memperhatikan saya bicara bahasa Jepang ya. Kadang-kadang Ibu Diani ngomong bahasa Jepang tapi logatnya Sunda ya. Enggak apa-apa. Jadi kita nggak usah malu misalnya dengan logat atau dialek Jawa kita berbicara bahasa Inggris, dengan logat mana Manado atau Makassar atau mana kita berbicara bahasa asing, nggak apa-apa. Yang penting bahasa itu kan nyambung ya. Jadi kunci kita menguasai bahasa asing itu tidak usah malu ya, tidak usah takut salah. Kita perhatikan orang-orang asing, orang-orang bule-bule yang sedang belajar bahasa Indonesia, mereka kan bahasa Indonesianya kadang lucu gitu ya. Nah, begitu juga kita kalau berbicara bahasa asing dan kita salah, itu mungkin itu lucu banget gitu di mata mereka. Jadi kita nggak usah malu, hantem aja. Pokoknya itu yang membuat saya ringan pada saat berbicara bahasa Jepang itu, karena saya nggak takut salah, biarin aja salah. Ketua saya bukan orang native Jepang, gitu. Saya salah juga nggak apa-apa, gitu. Jadi keberanian itulah yang harus kita pupuk terus. Ya. Kemudian untuk bisa teknik belajar bahasa asing, ya ini mungkin bahasa apapun. Yang pertama pada saat kita membaca dalam bahasa asing itu atau membaca ya, itu jangan baca di dalam hati. Ya, kalau misalnya membaca itu dilisankan. Suaranya dikeluarkan. Dengan suaranya dikeluarkan, lidah kita jadi terbiasa, telinga kita juga jadi terlatih, di otak juga nempel. Ya, kosakata yang diucapkan tentu akan ingat terus. Jadi itu kuncinya. Kalau misalnya mau pintar berbahasa asing itu harus satu, nggak malu-malu, nggak takut-takut. Yang kedua, latih lidah kita, latih lisan kita, ya supaya lebih lancar lagi. Oke, dilanjut. Nah, kalau kita memperhatikan kompetensi ABA 21 ya, ada 3 kompetensi utama ya. Yang pertama atau keterampilan belajar atau learning skill ya. Learning skill ini mencakup 4 hal: keterampilan berpikir kreatif,
berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemudian kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Ya, jadi ini kompetensi ABA 21 itu sekarang itu kita itu harus bisa seperti ini, ya. Jadi saat ini sudah tidak zamannya lagi kita kerja sendiri-sendiri, ya. Berkolaborasi itu sesuatu yang menjadi keharusan, kebutuhan di ABA 21 ini. Kemudian bukan hanya kalau dulu mungkin belajar itu diajarkan oleh guru, kita terima saja begitu saja. Kalau sekarang itu sudah harus berpikir kritis, kenapa ini seperti ini? Kenapa saya harus begini? Jadi timbulan nanti diskusi gitu ya. Nah, dan yang ketiga ini kemampuan berkomunikasi ya. Yang tadi bahasa adalah satu kunci ya, kunci untuk kita bisa berkomunikasi sehingga akhirnya kita bisa juga melakukan kolaborasi ya. Pak Gonda, saya bisa berkeliling ke berbagai negara itu karena bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan orang-orang di berbagai negara itu karena kita melakukannya karena kita punya kemampuan berkomunikasi. Jadi seperti ini ya. Nah, yang lainnya tentu ada lagi skill-skill lain mungkin boleh dilanjut ya. Ada literasi skill yang mencakup ada literasi informasi, literasi media, literasi teknologi, ada juga slide berikutnya tolong. Satu berikutnya, iya, juga life skill ya. Nah ini juga tidak kalah pentingnya ya. Jadi fleksibilitas juga ini sangat luar biasa ya. Kadang-kadang seringkali kita lupakan dan ini juga sering menjadi penghambat bagaimana hubungan kita dengan yang lain. Karena kita terlalu kaku dengan prinsip kita sendiri, terlalu kaku dengan budaya kita sendiri, tidak ada fleksibilitas, akhirnya tidak terjalin komunikasi yang baik ya. Ini hanya tambahan saja ya. Jadi 3 life skill ya. Ya, berikutnya. Nah ini saya ambil data ya. Datanya agak lama ya karena sensusnya dilakukannya tidak dalam waktu pendek. Jadi ada top 10 negara dengan imigran yang terbanyak ya. Nah ini kenapa saya ambil data ini? Ya, yang pertama Amerika, ya kemudian Saudi Arabia, Jerman, Rusia, UK, dan ke bawahnya lagi tentu di bawahnya lagi itu ada Jepang juga. Ya, ini menunjukkan bahwa dinamika penduduk dunia, ya pergerakan orang-orang di dunia itu sudah lebih aktif lagi dibandingkan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin orang Indonesia ya di Indonesia aja, orang Malaysia di Malaysia, orang Jepang di Jepang. Kalau sekarang itu sudah warawiri ya di seluruh dunia itu orang Indonesia ada ya juga yang berkarir di Jepang, orang Indonesia ada yang di Korea, di berbagai negara ya. Boleh lanjutkan lagi? Slide berikutnya. Nah ini kalau ini migrannya ya, yang pengirimnya, yang dia orang Bosnia itu lebih ingin kemana-mana, ya pindah ke negara lain mungkin karena kondisi di negaranya tidak memungkinkan atau ingin mencari kehidupan yang lebih baik lagi, maka mereka melakukan perpindahan ya dari satu negara ke negara yang lain. Ya, berikutnya. Ya, ini kalau kita perhatikan dalam slogan Badan Bahasa, cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Ya, jadi ketiga unsur ini sangat penting. Ya, jadi kita harus mencintai bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia mencintai tidak hanya dengan slogan-slogan saja. Saya cinta bahasa Indonesia, saya cinta bahasa Indonesia tidak, tapi bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bagaimana kita menjaganya. Kemudian lestarikan bahasa daerah ya. Tadi yang kita punya bahasa daerah, menguasai bahasa daerahnya jangan sampai saking ingin terlihat keren menyembunyikan identitas bahasa daerahnya sendiri. Kalau misalnya teman-teman ada yang orang Minang, ada orang Batak atau orang Ambon bisa bahasa daerahnya tidak apa-apa. Ya, justru itu harus dipertahankan, jangan sampai dilupakan bahasa daerahnya. Karena sekarang itu ada kecenderungan orang-orang melupakan bahasa daerahnya karena faktor pernikahan campuran antar suku itu mengakibatkan orang-orang sering melupakan bahasa daerahnya sendiri.
dan menggunakan bahasanya dengan bahasa Indonesia saja. Berikutnya. Nah, ini dalam di dunia ada ini top 20 bahasa-bahasa yang banyak dipergunakan di dunia. Yang pertama tentu bahasa Inggris ya. Kemudian yang kedua bahasa Mandarin ya. Hindi ternyata termasuk banyak juga. Ini banyak itu mungkin ada tambahan penutur asing, ada juga dengan karena jumlah penduduknya yang memang banyak. Kemudian Spanyol, Prancis, Arab, ya termasuk di sini bahasa Jepang ada di bawahnya. Bahasa Indonesia lebih ini di atasnya Jepang ya karena penduduk Indonesia lebih banyak. Ini apa namanya berdasarkan jumlah penuturnya ya. Dan inilah bahasa-bahasa di dunia yang banyak dipakai ya. Berikutnya. Nah, ini saya lihat data di Eropa ya. Di Eropa ini jadi ada apa namanya beberapa survei dari berbagai negara di Uni Eropa, mereka itu cenderung belajar bahasa itu lebih dari satu ya, lebih dari dua bahkan. Mereka anak-anak dari mulai SD itu belajar bahasa asing lebih dari 20 lebih dari 2 bahasa asing ya. Ya, lanjut. Nah, berikutnya kalau tadi kita bercerita tentang bahasa, sekarang kita lihat bagaimana karena saya jurusan bahasa Jepang, saya suka greget aja ingin cerita tentang Jepang gitu ya. Mungkin teman-teman juga agak sedikit ngantuk kalau ngobrol terus tentang yang tadi. Seperti apakah negara Jepang itu coba? Saya ingin tahu bagaimana image yang terbayang dalam pikiran kita saat kita bercerita tentang Jepang. Ada yang bisa bantu saya? 1, 2, atau 3 orang. Image apa yang Anda miliki pada saat bercerita tentang Jepang? Ya? Disiplin waktu, betul. Ya, orang satset gitu ya, disiplin. Teknologi yang canggih, betul. Jadi setiap waktu itu selalu ada yang baru. Kalau perusahaan mengeluarkan mobil listrik yang begini, Honda pun langsung buat. Perusahaan ini juga langsung buat. Ya, ada lagi lainnya? Kekurangan penduduk, betul. Ya, apa? Tingkat bunuh diri yang tinggi karena stresnya tinggi, banyak orang yang bunuh diri. Ya, ya. Dulu sempat ada anak-anak SD pun bunuh diri karena dia mendapatkan perundungan ya di sekolahnya. Kemudian tadi masalah kependudukan, ini betul sekali, ini masalah yang aktual di Jepang. Jepang itu sekarang sedang mengalami masuk di aging society, disebutnya aging society itu di mana jumlah lansia jauh lebih banyak daripada penduduk usia produktif ya. Itu kenapa? Karena adanya lonjakan awalnya pasca Perang Dunia Kedua, Jepang itu mengalami baby boomer. Ya, baby boomer itu banyak lahir bayi. Mungkin karena kondisi awal Perang Dunia Kedua itu kacau, kemudian selesai itu kehidupannya udah mulai tenang. Mari kita punya anak gitu ya. Punya anaklah banyak, lahirlah anak-anak dan anak-anak yang lahir di tahun-tahun itu tahun 50-an dan sekarang ya sudah bukan anak-anak lagi menjadi lansia ya. Jumlahnya banyak. Nah, karena pola hidup orang Jepang yang sangat sehat, yang suka jalan kaki, yang makanannya sehat, maka usia harapan hidup mereka juga panjang. Otomatis lansia itu jumlahnya banyak. Nah, sedangkan usia jumlah kelahiran itu makin ke sini makin sedikit. Kenapa? Karena faktor ekonomi, karena kerasnya kehidupan di Jepang. Kenapa saya bisa bercerita kerasnya kehidupan Jepang? Jepang itu sudah apa namanya agak berbeda dengan kita. Kalau kita misalnya sudah semester 7 belum punya calon, ya mungkin gerah nggak? Aduh, saya belum punya calon, bentar lagi padahal wisuda misalnya. Aduh, saya udah umur segini, kok belum ada calon, bentar lagi menikah. Seharusnya menikah. Tapi kalau di sana orang-orang malas untuk menikah. Kenapa? Karena konsep menikah menurut mereka itu mungkin berbeda dengan kita. Kalau kita kan menikah itu mungkin nanti ada keberkahan, akan ada rizkinya mengikuti. Tapi mereka untuk menikah itu betul-betul berhitung secara matematis ya. Mereka kalau punya anak itu biaya yang diperlukannya berapa, kalau punya
anaknya masuk sekolah itu berapa, nanti siapa yang ngasuhnya, siapa yang menjaganya, kalau saya lagi kerja siapa, dihitung sampai akhirnya nggak jadi punya anaknya, boro-boro punya anak akhirnya nikah pun enggak gitu ya. Jadi itu kalau kita semua di sini ingin cepat-cepat nikah, kalau di sana menikah itu wah mungkin umur berapa gitu. Kadang-kadang ada yang memutuskan untuk tidak menikah. Itulah yang menyebabkan Jepang sekarang mengalami krisis penduduk ya. Ya, ada lagi image lain yang dilekatkan terhadap masyarakat Jepang. Coba ini tadi dari teman-teman yang laki-laki di sini. Mbak-mbak atau adik-adik. Misalnya apa? Apa aja? Apa? Misalnya yang kebayang aja dari Jepang. Masa nggak ada suara kaum perempuan? Ya, misalnya apa? Misalnya sakura, itu image-nya Jepang juga kan? Ya, sakura, kemudian Gunung Fuji. Kenapa? Ya, lingkungan Jepang rata-rata bersih. Mereka menjaga kebersihan dengan sangat luar biasa. Tanggung jawabnya itu bahkan orang membuang sampah pun itu akan apa namanya dipilah-pilah terlebih dahulu. Jadi pemilahan sampah itu kesadaran akan memilah-milah sampah itu sudah dibiasakan dari sejak kecil. Jadi merasa malu kalau misalnya kita merasa malu kalau kita misalnya buang sampah botol tapi dibuang ke tempat yang lainnya. Semua ada jadwalnya. Jadi kalau kita tinggal di satu daerah, di tempat pembuangan sampah di dekat rumah itu ada jadwal buang sampah organik tiap hari apa dan hari apa. Buang sampah botol dan yang sampah-sampah yang bisa di recycle hari apa. Buang sampah yang besar itu harus bagaimana ya. Bahkan buang sampah itu bisa berbentuk lemari, kasur, spring bed atau kulkas itu kita buang ya. Dan orang untuk buang sampah itu di Jepang perlu biaya ya. Jadi orang mikir dua kali mau ngumpulin barang banyak di rumah itu aduh nanti gimana ya buangnya gitu ya. Jadi saya pengalaman mau buang kasur spring bed besar ukuran 180 ke 2 meter itu bingung. Akhirnya saya telepon ke kantor kota ke bagian sampah dan diperintahkanlah oleh kantor kota itu supaya kita membeli stiker ya, membeli stiker di semacam Family Mart, stiker seharga sekian sesuai dengan ukuran itu. Stiker itu sudah dijual oleh pemerintah kota. Jadi bayarnya itu enggak kita bayar cash kepada orang yang buangnya. Beli stiker, nanti tempel stiker itu di kasur, simpan di depan rumah tanggal sekian, bulan sekian. Nanti petugas sampah kota akan mengambil. Jadi stiker itu adalah biaya untuk buang sampah. Kita mau buang ban, mau buang mobil aja dibuang gitu di sana itu ya. Jadi kalau sudah usianya ini mobil itu harus kita buang dan itu perlu biaya besar ya. Jadi kalau nanti teman-teman ke Jepang tiba-tiba ada yang mau ngasih mobil, jangan senang dulu. Nanti bingung buangnya gitu ya. Ada dikasih mobil, senang baik padahal mobilnya itu sudah tidak layak pakai, tidak terlalu layak pakai, akhirnya kita harus bayar untuk scrap, untuk menghancurkan. Ya. Boleh dilanjut? Ya mungkin udah ada yang lewat-lewat nih. Ya, terus aja. Ya, nah yang kita lihat Jepang itu adalah negara subtropis dengan 4 musim ya. Ada musim semi, panas, gugur, dingin. 4 musim ini tentu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dengan 4 musim ini kelihatannya seperti biasa-biasa saja, tetapi 4 musim ini sangat membentuk karakter dan pribadi masyarakatnya. Dengan 4 musim yang berbeda, gaya hidupnya juga akan berbeda. Inovasi-inovasi yang dilakukannya juga akan berbeda. Kenapa? Karena 4 musim ini seolah-olah seperti sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau kita lihat dari foto, ya, musim semi bunga-bunga indah, musim panas, musim gugur juga daun-daunnya jadi indah, musim dingin juga jadi kita main ski. Padahal di antara keempat musim ini
kehidupannya itu cukup keras ya. Bagaimana orang harus mensiasati kehidupan sehari-hari supaya bisa bertahan hidup dalam keadaan panas, kemudian dalam keadaan dingin harus bagaimana mereka melakukan upaya-upaya supaya bisa hidup dengan nyaman ya. Itu sangat berpengaruh terhadap budaya dan kehidupan sehari-hari mereka. Boleh dilanjut? Nah, kalau kita melihat kondisi Jepang seperti ini ya, luas Jepang itu tidak lebih besar daripada Sumatera ya, kecil aja, tapi negaranya itu penuh masalah ya. Penuh masalah. Masalah apa? Ada tsunami, ada gempa, ada taifu. Taifu itu angin topan ya. Jadi kalau ada taifu itu kita nggak bisa anggap remeh ya. Kita seringkali sekolah atau kampus itu diliburkan karena nanti ada taifu level sekian akan lewat. Semua di rumah. Kenapa? Kalau kita keluar, mungkin ke bawah terbang gitu ya. Ke bawah terbang. Saya di dalam rumah aja itu pintu itu kayak dipukul-pukul. Kalau misalnya si kekuatan anginnya yang kencang sekali, kayak digebuk-gebuk gitu suaranya gitu ya, saking kerasnya. Nah, tetapi di balik segala permasalahan yang dihadapi oleh Jepang ini ada banyak melahirkan banyak inovasi ya. Bagaimana orang Jepang bisa bertahan hidup padahal mereka gempanya itu sering sekali. Bagaimana mereka melakukan inovasi membuat gedung-gedung, bangunan-bangunan yang tahan gempa, kemudian bagaimana membuat bangunan-bangunan yang tahan akan angin topan. Bagaimana saat musim dingin mereka bisa nggak kedinginan di dalam rumah ya. Dulu kan ada heater atau pemanas ruangan. Kalau sekarang bukan hanya ruangan saja yang dipanaskan, kasur aja panas ya. Spray aja spraynya panas, hangat. Jadi kalau musim dingin itu kan yang dingin itu bukan hanya udaranya saja, lantai yang kita injak aja dingin. Maka mereka buatlah inovasi, membuat lantai yang hangat. Jadi di bawah lantainya itu dipasang apa gitu sehingga pas kita injak itu hangat. Toilet pun sama. Mungkin kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia yang kapanpun sepanjang musimnya sama, kita pergi ke toilet nggak pernah merasakan derita kita duduk di toilet di musim dingin ya. Kalian mungkin nggak tahu. Itu sungguh sangat menyiksa gitu. Sementara kita butuh pergi ke toilet tapi toiletnya dingin ya. Akhirnya itu dibuatlah satu inovasi. Bagaimana mereka menciptakan toilet pas kita duduk itu anget gitu ya. Sehingga kita bisa betah di dalam toilet, berlama-lama di toilet ya. Kemudian inovasi yang dilakukan itu apa saja? Contoh kecil ya. Contoh kecil orang Jepang itu selalu melakukan inovasi. Kalau kalian ke Jepang dan melihat toilet di Jepang itu fungsinya banyak macam-macam. Ada ini ini memusingkan kadang-kadang karena tulisannya pakai huruf kanji. Jadi ada suara yang seolah-olah air mengalir. Kira-kira untuk apa itu? Kita ceritanya ini ke sana sini ya. Relax. Oh gitu. Ada lagi yang lain mungkin ada suara seperti air mengalir katanya untuk relax. Bukan, ya. Jadi kalau kita di toilet itu kan tempat yang sangat pribadi, ya. Yang kita malu kadang-kadang terlihat atau terdengar oleh orang lain, ya. Kadang-kadang kita di toilet itu mengeluarkan bunyi-bunyi yang mungkin kita nggak enak kalau itu bunyi-bunyi itu didengar orang, gitu ya. Akhirnya supaya kita untuk memanipulasi si bunyi-bunyi itu, akhirnya kita pencetlah flush yang ini sehingga airnya ngalir kan. Akhirnya kalau selama itu tapi masih mengeluarkan lagi bunyi-bunyi lagi, plus lagi akhirnya banyak air yang terbuang. Betul nggak? Ya, akhirnya banyak air yang terbuang, kepikiranlah sama tukang toilet, ya ahli toilet, dibuatlah inovasi baru. Oh, kalau begitu kita buat samaran air. Jadi supaya orang enggak memflash dulu, tapi seperti air yang sedang mengalir supaya bunyi-bunyian yang memalukan itu enggak terdengar sama orang yang ada di luar atau toilet sebelah. Akhirnya dipakailah itu ada suara seperti air mengalir. Jadi kita antenglah di dalam toilet itu. Gitu ya contoh kecil dari inovasi yang dilahirkan. Jadi berbagai permasalahan, berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Jepang itu dijadikan satu bahan untuk melakukan berbagai inovasi. Lanjut. Boleh lanjut lagi nih sudah.
Ya, ini bagian negara Jepang ya. Jadi tadi boleh lanjut lagi. Jadi Jepang di mata dunia itu tadi ya sudah teman-teman sampaikan. Boleh dilanjut lagi saya? Ya, tadi sakura ya. Sakura itu identik dengan Jepang, Jepang itu identik dengan sakura. Kita selalu menyebutnya negara sakura ya. Negara sakura karena memang sangat indah ya. Padahal di Indonesia sendiri banyak sekali bunga-bunga yang indah, tapi mungkin kita tidak terlalu peduli, tidak terlalu fokus ke situ ya. Padahal bunga flamboyan atau bunga bugenvil kalau dibuat banyak, dibuat di satu komplek itu akan menjadi sangat indah ya. Sakura pun ini sebetulnya kalau hanya satu saja biasa-biasa aja karena jumlahnya banyak jadi akhirnya terlihat indah dan orang Jepang mengklaim ini sebagai punya Jepang gitu ya. Berikutnya. Nah, sedangkan fakta tentang sakura ini sendiri padahal sakura itu berasalnya dari mana? Dari Nepal ternyata ya. Tapi di Nepal orang nggak kenal kalau itu punyanya Nepal. Asalnya dari Nepal dan mulai ditanam di Jepang pada zaman Nara tahun 710 ya. Kemudian sakura ini sangat dicintai masyarakat Jepang dan hanya mekarnya sebentar. Sehingga pemerintah itu memberikan informasi kepada masyarakat tentang jadwal mekarnya bunga sakura. Coba. Kalau di kita mana ada jadwal mekarnya bunga bugenvil di Malang? Oh, nggak ada gitu ya. Ya. Jadi ini mengapa karena mekarnya hanya sebentar dan orang-orang sangat menggemari bunga sakura, maka pemerintah itu ramalan cuaca itu bukan hanya kapan hujan atau berapa persen kemungkinan turun hujan atau akan gempa dan sebagainya, tapi jadwal mekar bunga sakura, mekar maksimal itu di setiap daerah itu berbeda-beda. Karena mekar bunga sakura itu pada saat udara hangat ya. Sehingga pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat. Dan mengapa ini dilakukan oleh pemerintah? Ini kaitannya sangat erat dengan perkembangan perekonomian di dalam negeri, ya. Kegiatan budaya, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat selalu dikaitkan dengan perkembangan perekonomian. Dengan adanya orang-orang menggemari bunga sakura, akan banyak orang bepergian kemana-mana. Bepergian otomatis kan restoran-restoran, angkutan umum juga jadi laku dan akhirnya ekonomi berputar gitu ya. Jadi selalu dipikirkan ke arah sana. Ya. Ya, juga Gunung Fuji ya. Gunung Fuji di kita juga banyak Gunung Fuji ya. Ada Gunung Bromo. Sekarang udah jadi bagus nggak? Ya, udah ada Gunung Bromo, ada Gunung Agung, gunung yang lainnya. Tetapi kenapa Gunung Fuji sedemikian diagungkan oleh orang Jepang, bahkan diregister lah ke UNESCO, niat banget mereka ya, si Gunung Fuji ini sebagai warisan alam ya. Ini karena orang Jepang itu selalu menghargai apa yang mereka miliki, selalu mengapresiasi apa yang mereka punya ya. Akhirnya menjadi seolah-olah ini adalah branding Jepang. Coba bisa lihat selanjutnya. Nah, kemudian ada geisha, ada maiko ya. Tahu kan geisha? Ya. Apakah teman-teman tahu arti geisha itu apa? Geisha itu seringkali kita memaknai geisha itu dengan ya makna-makna yang agak kurang bagus mungkin ya. Karena itu ya sebetulnya hanya kasus saja ya. Geisha itu sesungguhnya geisha. Gei itu adalah seni. Sya itu artinya orang atau mono ya. Orang. Jadi orang yang mengerti seni. Jadi zaman dulu itu kalau seseorang ingin hiburan, pergi ke tempat makan-makan, minum-minum, itu di sana dihibur, diterima oleh geisha. Mereka nyanyi-nyanyi, menari-menari, kemudian menjamu, mengajak bicara. Dan saya pun pernah mendapatkan undangan untuk makan bersama yang terimanya geisha. Dan mereka memang pinter, ya. Pinter membuat suasana jadi senang, jadi menyenangkan, gitu ya. Ini adalah geisha dan maiko. Ya, boleh lanjut? Kemudian kimono juga identik dengan Jepang ya. Jadi orang Jepang meskipun pakaiannya sudah modern tapi tetap mereka mencintai kimono ya, dan kimono itu biasanya dipakai dalam acara-acara resmi atau mungkin yang versi lebih murahnya lagi kalau kimono ini kan jutaan.
Yang versi murahnya itu biasanya dipakai pada saat pesta kembang api, ya. Pergi dengan teman atau pergi dengan pacar pakai kimono atau disebutnya yukata yang versi katunnya. Kalau ini biasanya dari sutra. Boleh lanjut? Ya. Juga Jepang identik dengan kota sibuk, ya, terutama di sini mungkin daerah Tokyo, Osaka, Nagoya dan sekitarnya. Jadi di dalam jam-jam tertentu atau rush hour itu orang itu berjubel-jubel dan lari-lari. Kenapa? Karena waktu itu betul-betul berharga. Beda 1 menit saja bisa menggeser jadwal jadi jadi jamnya enggak tepat gitu. Karena dari satu angkutan ke angkutan lain itu sangat menyambung, terintegrasi. Kalau di sini 1 menit saja telat, nanti dia untuk naik kendaraan berikutnya jadi telat juga, gitu. Makanya waktu itu betul-betul mereka perhatikan. Ya, berikutnya. Dan Shibuya, ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Shibuya kota anak muda, kota fashion, anak-anak muda itu bisa berkreasi macam-macam pakaian, macam-macam model. Dan ini ada satu spot wisata yang luar biasa di Shibuya ini adalah simpang 5 itu ya, satu simpang tapi dalam saat lampu merah itu semuanya nyebrang gitu ya. Boleh lanjut? Ya, juga Harajuku Fashion ya. Jadi mereka bisa berkreasi ya. Mungkin di kita juga ada nggak yang teman-teman yang hobinya itu disebutnya apa tuh? Ya, cosplay gitu ya. Jadi meniru karakter-karakter tertentu ya. Jadi di Harajuku itu istilahnya bebas ya, orang mau pakai apapun, rambut sebelah kirinya pink, kanannya hijau, kaos kaki sebelahnya warna apa, itu oke-oke aja. Mungkin teman-teman kalau mau nyoba ke sana pakai sarung, kepala diikat mungkin dianggapnya, wih itu mungkin tren tahun 2025 gitu ya. Akan dianggapnya seperti itu ya. Oke, lanjut. Ya. Juga terkenal dengan anime ya. Tidak ada orang yang tidak tahu anime Jepang. Ya. Sebenarnya anime itu apa sih? Kartun. Anime itu kan animation ya. Dari animation atau animasi. Asalnya dari bahasa Inggris. Kenapa? Karena Jepang sendiri belajar anime itu dari Amerika ya. Tapi kenapa sekarang anime seolah-olah sudah menjadi brandnya Jepang? Begitulah Jepang, dia sangat pandai membranding dirinya, menjadikan apa yang mereka ciptakan itu seolah-olah harus jadi perhatian dunia ya. Dan kita lihat kalau anime Jepang memang khas ya. Misalnya matanya belok, padahal aslinya cuma segaris gitu ya. Matanya belok, kemudian rambutnya seperti apa ya, berbagai genre dari anime ini ada ya. Jadi anime inilah yang sangat menjadi perhatian dunia. Ya, berikutnya. Ya, juga industri otomotif ya. Tadi setiap waktu itu selalu ada inovasi. Perusahaan A menciptakan ini, Honda pun mengikuti, Toyota pun mengikuti, terus seperti ini, ya. Lanjut lagi. Nah, ini juga dan salah satu ekspor terbesar ke Jepang ini adalah kendaraan bermotor ya atau mobil di sini ya. Ya, lanjut lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat kemajuan Jepang di mata dunia, Jepang di mata dunia ini identik dengan kemajuan sains dan teknologi, kemudian pendidikan dan disiplinnya, budaya tradisional, keindahan alam, pop culture dan budaya kerja. Ya, jadi itu yang menjadi ciri khasnya. Nah, ini juga salah satu bagaimana orang Jepang sangat kuat mempertahankan budaya tradisi mereka. Ini saya ambil contoh Hinamatsuri dan Kodomonohi. Hinamatsuri ini adalah hari anak perempuan, tanggal 3 bulan 3. Keluarga yang punya anak perempuan, mereka akan menghiasi rumahnya dengan boneka-boneka cantik seperti ini, dan ada nanti bukan upacara, permainan lempar-lemparan. Satu orang jadi pakai topeng ini, topeng setan, satu orang lagi keluarganya lempar pakai kacang. Katanya Oniwa Soto Fukuwa Uchi, artinya setan-setan keluar, kebahagiaan masuk ke dalam gitu ya. Itu hanya tradisi saja, tapi dari dulu sampai sekarang masih tetap dipertahankan ya. Dan mereka berharap dengan adanya seperti ini si anaknya itu bakal tumbuh dengan sehat, bakal tumbuh dengan baik. Padahal sebetulnya apa sih hubungannya boneka-boneka ini dengan anak yang sehat gitu ya.
Jadi ini hanya bentuk upaya mereka untuk mempertahankan budaya. Dan tentu upaya mereka mempertahankan budaya ini kembali lagi akan berkaitan dengan penguatan ekonomi di masyarakat. Dengan adanya mereka mengadakan Hinamatsuri ini, industri-industri yang membuat boneka-boneka ini akan hidup. Keuangan di masyarakat juga akan berputar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Kodomonohi, Hari Anak Laki-laki. Di setiap rumah di bulan 5 tanggal 5 bulan 5 itu memasang layangan yang bentuknya ikan, ya, dengan harapan si anaknya akan tumbuh sehat, ya. Jadi ini juga sama, orang-orang akhirnya membeli lah layangan-layangan seperti itu untuk dipasang. Akhirnya perekonomian juga menjadi berputar. Ini contoh dari bagaimana masyarakat Jepang yang kuat mempertahankan budaya tradisinya. Oke, lanjut. Ya, ini juga salah satu bentuk inovasi urban farm. Ya, kalau dulu nanam padi itu di sawah, kalau mungkin suatu waktu sawahnya sudah tidak ada, memungkinkan menanam padi di dalam gedung. Ya, dengan menggunakan lampu LED seperti ini sudah berhasil dilakukan penelitian membuat tanaman di dalam ruangan atau tanaman padi di dalam ruangan. Lanjut. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat masyarakat Jepang, masyarakat multikultur Jepang, orang atau dunia selalu mencap bahwa Jepang itu sebagai monokultur atau istilah bahasa Jepangnya Tangitsu Minzoku atau negara dengan satu kultur. Walaupun sesungguhnya Jepang juga punya bahasa, walaupun bahasanya bahasa standar Jepang, tapi punya berbagai dialek, tidak juga sebagai monokultur, tetapi secara umum orang melihatnya sebagai monokultur. Nah, bagaimana sekarang Jepang menuju masyarakat yang multikultur itu sangat kentara sekali, sangat bisa kita lihat dengan keadaan sekarang di mana Jepang mengalami permasalahan kependudukan. Ya, permasalahan kependudukan di Jepang berakibat kepada perubahan Jepang menjadi negara yang multikultur. Kalau Indonesia sudah menjadi negara multikultur itu sudah lama, dari sejak lahir sudah backgroundnya kita memang budayanya ragamnya berbeda-beda. Tapi kalau Jepang asalnya sama. Tetapi dengan adanya permasalahan kependudukan, Jepang akhirnya melakukan berbagai upaya. Misalnya tadi ini di sini ada memberlakukan memberikan visa kepada orang-orang keturunan Jepang yang tinggal di Amerika Latin, ya, sehingga mereka bisa datang ke Jepang. Kemudian bertambahnya jumlah SDM dari luar negeri untuk bisa datang ke Jepang. Jadi pemerintah Jepang membuka berbagai kesempatan untuk bekerja maupun belajar kepada orang asing saat ini untuk meningkatkan penduduk mereka. Walaupun mungkin tidak menjadi warga negara Jepang, tapi itu akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian di dalam negeri Jepang. Boleh dilanjut. Ya, ini kalau kita melihat jumlah penduduk asing per tahun 2020, ini yang terbanyak itu Vietnam, kemudian Korea Selatan, Filipina, Brazil, Nepal, ya. Seperti ini, ya, lanjut lagi. Nah, kalau berdasarkan visanya, tenaga magang, ya, penduduk permanen khusus, kemudian teknik, kokusai gyomu, jimong chisiki, dan mahasiswa. Jadi saat ini merupakan timingnya sangat bagus. Kalau teman-teman mau studi lanjut ke Jepang atau setelah lulus saya mau bekerja di Jepang, boleh. Nanti bisa kontak ke saya. Ya, saya menyelenggarakan pelatihan untuk orang-orang yang punya minat untuk berangkat ke Jepang. Tapi kuncinya memang harus bisa bahasa Jepang, makanya harus belajar dulu. Jadi kalau setelah teman-teman sudah lulus, saya ingin bekerja di Jepang, latihan dulu, belajar bahasa dulu. Nanti kita carikan perusahaan yang bisa menerima SDM dari Indonesia untuk bekerja di sana. Dan sekarang saatnya yang tepat, ya, baik untuk sekolah maupun untuk bekerja. Ya. Lanjut. Nah, tadi saya sudah cerita ya tentang aging society. Ya, karena makin hari usia jumlah kelahiran makin sedikit dan jumlah lansia tambah banyak, maka inilah dampaknya kepada perusahaan Jepang. Jepang sangat membutuhkan banyak sekali SDM. Jadi teman-teman yang punya minat, silakan. Nanti kita belajar bahasa Jepang dan kita berangkatkan. Mudah-mudahan ke depan di UMM bisa dibuka jurusan bahasa Jepang ya.
Prof Gonda dengan bahasa Korea. Ya. Ya. Hai, lanjut lagi. Ya. Jadi apa namanya? Ini ya. Jadi multikultural. Jadi multikultural itu bukan hanya di dalam apa namanya? Kita seringkali melihatnya dengan kultur yang berbeda, walaupun padahal di dalam negeri kita sendiri juga mempunyai budaya yang berbeda-beda ya. Jadi bahwa multikultur ini adalah pandangan, kesadaran dan sikap yang mengajarkan pentingnya penerimaan terhadap realitas keberagaman budaya dan nilai-nilainya, suku dan keagamaan yang eksis dalam kehidupan masyarakat demi terwujudnya kedamaian, stabilitas, dan toleransi sehingga realitas keberagaman bukanlah menjadi sebuah ancaman, tetapi merupakan satu potensi nasional. Ya, kalau itu levelnya nasional. Ya, lanjut. Nah, kalau di Jepang sendiri, bagaimana melakukan atau membuat pendidikan pemahaman budaya internasional atau lintas budaya, pendidikan pemahaman budaya internasional kepada anak-anak yang tidak mengenal budaya asing, ya. Jadi sekarang itu di Jepang di sekolah-sekolah itu sudah mulai diajarkan mengenal budaya negara mana misalnya. Saya sendiri ketika kuliah di Jepang seringkali diminta oleh pemerintah kota untuk coba ke sekolah jelaskan tentang Indonesia, bawa pakaian Indonesia, menjelaskan tentang pokoknya hal-hal sederhana kepada anak-anak SD, SMP ya. Kemudian pendidikan pemahaman budaya internasional kepada anak-anak yang baru kembali dari luar negeri, misalnya orang-orang Jepang yang bekerja di luar negeri, lama tinggal di luar negeri, anak-anaknya tidak kenal dengan budaya di Jepang saat ini, maka diajarkan juga. Ya. Kemudian pendidikan pemahaman budaya internasional kepada anak-anak dari keluarga campuran. Ya. Misalnya orang asing yang ada di Jepang itu kalian jangan khawatir, suatu waktu tinggal di Jepang, bekerja di Jepang, menikah dan punya anak itu diperlakukannya sama seperti orang Jepang yang warga negara Jepang. Mendapatkan fasilitas asuransi, kehidupan yang baik, kemudian sekolah juga sampai SMP itu gratis, pengobatan sampai usia SMP juga gratis, sama dengan penduduk atau warga negara Jepang. Ya. Dan ini mereka mengajarkan memahami keragaman, anak-anak juga memahami perbedaan. Ya, di sekolah-sekolah sudah diajarkan seperti itu. Karena kalau kita itu sudah dari dulu memahami tentang keragaman budaya, kalau di Jepang itu baru mulai sekarang akan menuju kepada masyarakat multikultur. Ya. Ya mungkin itu saja dulu dari saya. Mudah-mudahan dari berbagai cerita yang agak sedikit lompat-lompat ada beberapa yang bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bahwa ternyata interaksi kita dengan orang dari berbagai daerah memahami budaya mereka. Maka belajar bahasa bukan cuma sekedar translation, ya, menerjemahkan kata per kata, karena ternyata ada makna di balik itu. Misalnya ada yang melamar, ya, mau nggak jadi istri dulu. Itu saya sekolah dulu. Anda pun sudah baik lulus. Ternyata apa? Itu adalah kalimat bentuk penolakan budaya. Dan kemudian banyak dari cerita tentang budaya lain, lebih khusus kita cerita tentang Jepang, gitu ya, yang mana ada banyak sisi positif ya, yang bisa kita pelajari. Di samping mungkin tadi ya, kalau terlalu serius aku bunuh diri, ya. Nah, sebelum kita lanjut di sesi ini, saya yakin mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang bolak-balik tahu bolak-balik ke Jepang, bahkan ke negara lain. Silakan, saya kira dua dari sini, dua dari belakang saya. Ya. Selanjutnya ya. Agak pemalu ya putri-putrinya. Berarti 1, 2, 3, 4. Langsung mendekat aja. Mendekat ya. Jangan lupa sebut nama. Ini biar
Ada nyempil satu. Sebut nama dan sebut asal daerah. Iya. Bahwa ternyata di kelas ini meskipun kita satu Indonesia, tapi memang kita berasal dari Daerah yang berbeda-beda. Nah, silakan. Tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Ibu Dian. Perkenalkan, nama saya Bimo Suryo Nugroho dari jurusan Bimo Suryo Nugroho. Bimo. Biasa dipanggil Bimo. Saya dari jurusan HI angkatan 2022. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dian karena sudah berbagi pengetahuan dengan kami dan telah bersedia datang ke UMM dengan kesempatan emas ini. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit informasi yang tadi disebutkan oleh Ibu Dian. Semisal kalau orang Jepang itu tadi datang ke Candi Borobudur ketika ditawari sesuatu dan mereka menolaknya dengan tidak langsung ya. Bisa bilang nanti. Nah, tapi padahal kalau di budaya Indonesia dibilang nanti itu mungkin akan datang lagi. Ya. Nah, tapi karena budaya Jepang seperti itu, jadi mereka lebih memilih untuk menolak. Nah, semisal kalau kita pergi ke Jepang, itu kan kita harus memahami budaya mereka. Nah, kenapa mereka yang waktu datang ke Indonesia itu mungkin ini analogi saya ya, lebih ingin dipahami oleh ingin dipahami budayanya oleh masyarakat asing ya gitu Indonesia. Nah, bukankah seharusnya mereka yang datang ke Indonesia itu seharusnya mereka yang memahami budaya kita. Nah, seperti itu Bu Dian. Nah, menurut pandangan Ibu Dian gimana? Itu saja. Terima kasih. Saya langsung jawab langsung aja ya, Pak ya. Enggak apa-apa. Ini ya, teman-teman mungkin boleh duduk dulu di samping. Ya, betul ya. Sebetulnya pemahaman lintas budaya itu bukan hanya satu sisi saja, ya. Tetapi harus memahami satu sama lain. Ini sebetulnya saya pernah kejadian kemarin, ya, karena saya berhubungan dengan Jepang. Ada beberapa kegiatan saya yang berkaitan dengan orang Jepang dan saya seringkali melihat misalnya kalau ada ketidakseimbangan antar ini harus kita luruskan gitu ya. Sebetulnya itu memang harus kedua pihak yang saling memahami. Mungkin karena dia berkunjung ke Indonesia dalam waktu singkat, dia tidak sempat belajar banyak tentang Indonesia, bahkan bahasa Indonesia pun mereka belum bisa, mungkin karena faktor itu. Tetapi mungkin mereka yang berada di sini lebih lama atau lebih panjang lagi akan belajar lebih detail lagi tentang budaya Indonesia. Tetapi memang semestinya seperti itu ya. Kita juga memahami, mereka juga harus memahami. Ini contohnya begini ya. Saya sering kali mungkin bagi teman-teman yang suatu waktu terjun ke dunia bisnis atau pergaulan internasional ya. Kalau saya sendiri sampai saat ini dalam bergaul di dunia internasional selalu menempatkan kita setara ya. Tidak pernah kita menempatkan kita di bawah. Ya, sehingga apapun pernyataan-pernyataan dari teman-teman dari luar atau dari negara manapun, kalau sekiranya ada pernyataan-pernyataan yang merendahkan Indonesia, akan ini saya tidak mau gitu ya. Jadi, tapi bukan artinya kita lantas jadi sombong atau tinggi hati, tidak. Tapi kita tetap smooth, kita bergaulnya dengan fleksibel, dengan baik, tapi tetap kita mempertahankan bahwa kita punya jati diri Indonesia, gitu, seperti itu, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian. Yang berikutnya, ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Dian. Saya ingin bertanya mengenai tadi kan ada penjelasan mengenai prototip dan stereotip. Saya ingin menanyakan pada bagian stereotipnya. Berdasarkan pengalaman Bu Dian, kan sering berinteraksi dengan orang Jepang ataupun orang asing di luar sana. Lalu apakah ada stereotip yang disandarkan kepada bangsa Indonesia selaku negara dunia ketiga dari orang Jepang, terutama pada ketimpangan kelas ataupun hak asasi manusia, isu-isu yang berkaitan dengan hal itu. Lalu apakah ada stereotip tertentu yang diberikan oleh orang Jepang itu kepada bangsa kita ataupun negara kita? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya,
Memang itu tidak jarang ya saya mendengar stereotip yang diberikan oleh Jepang atau dilekatkan oleh orang Jepang ke kita, dan kadang-kadang itu juga membuat saya marah gitu. Tapi mau marah banget juga, oh iya juga ya gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi misalnya orang Indonesia mah suka apa terlalu santuy katanya gitu ya. Jadi segala macam orang, kalau kita itu kan orang Indonesia itu budayanya itu ingin menyenangkan orang lain. Jadi kalau apa-apa, oh beres, itu mah gampang gitu. Itu bisa diatur gitu ya. Kan seperti itu ya kalau kita. Jadi mereka anggap mungkin itu, oh, orang Indonesia mah selalu santai, selalu menganggap menganggap remeh, tidak serius itu ya. Atau tidak atau lambat. Karena kalau dalam hubungan kerjasama, terutama dalam hubungan bisnis ya, misalnya kita kirim email 1, 2 hari tidak dibalas, itu dianggapnya kita tidak ada minat gitu ya. Kalau dengan orang asing ya, mungkin bukan hanya Jepang saja. Atau yang lainnya lagi, ada stereotipnya yang lain malas mungkin ya, walaupun itu tidak tidak semuanya seperti itu. Ada banyak hal yang seringkali dilekatkan dengan kita, dan mungkin kita juga tidak bisa 100% menolak ya, karena mungkin ada 1-2 kasus yang pernah mereka temui di lapangan seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Namanya siapa? Namanya Ramadan Hidayat dengan NIM 2022. Ramadan Hidayat. Betul. Akhirnya pasti bulan Ramadan. Betul. Dengan NIM 2022-004. Asli saya dari Nusa Tenggara Barat. Saya suka sekali kain tenun NTB. Saya punya koleksi banyak kain tenun NTB. Oh iya, Ibu. Emang NTB itu bagus banget tentang kain tenunnya. Keren. Terus lanjut. Jadi seperti yang kita ketahui, salah satu budaya Jepang yaitu cosplay menjadi suatu karakter ataupun anime ataupun kartun-kartun itu sudah mulai merajalela di Indonesia, dan bahkan sudah diteliti oleh para ahli budaya. Dan bahkan cosplay ini sudah digaji gitu dan menjadi mata pencarian bagi beberapa orang yang ada di Indonesia. Nah, hal tersebut pasti sangat menentang dengan budaya yang ada di Indonesia, yang padahal kita mempunyai baju adat tradisional yang tidak kalah kerennya gitu dengan kostum-kostum kartun yang ada di Jepang. Dan bahkan kita juga bisa menjadi cosplay pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan kita seperti Insinyur Soekarno dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, semudah inikah budaya Indonesia yang dikenal dengan berbagai macam budaya, namun budaya tersebut mudah disingkirkan oleh budaya-budaya dari luar? Seperti itu saya kira, Bu. Paham maksudnya. Terima kasih Ramadan. Ya, tepuk tangan untuk Ramadan dari NTB. Ya. Saya sangat setuju ya. Indonesia punya banyak ini, kenapa cosplay kita mesti cosplay yang aneh-aneh, yang lain-lain ya. Berarti itu kita harus refleksi kembali apa upaya yang sudah dilakukan kita untuk memperkenalkan budaya kita di dunia. Bahkan jangan di dunia dulu lah, di Indonesia. Kenapa kita tidak punya kebanggaan memakai pakaian adat ya? Itu bisa kita lihat kenapa Jepang berhasil, istilahnya mereka promosi budayanya itu sedemikian rupa sehingga orang asing pun sangat terkagum-kagum. Itu banyak hal ya. Tentu yang pertama tadi dari industri kreatif mereka, industri seperti anime mereka kan sudah sangat maju. Dan industri animasi mereka pun tidak akan berkembang tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari kementerian-kementerian. Jangan salah, ini kalau tadi ada power di PPT saya mungkin tidak ada muncul di situ ya. Itu ada dukungan dari pemerintah bagaimana untuk mempromosikan budaya, membuat event-event yang luar biasa untuk memperkenalkan anime di dunia, mengundang para budayawan dan wartawan asing datang ke Jepang,
Kenapa saya tahu? Karena saya sering diminta oleh oleh pihak Jepang untuk tolong carikan beberapa wartawan dari berbagai daerah di Indonesia untuk didatangkan ke Jepang hanya untuk meliput acara budaya-budaya mereka. Jadi sebegitu besar dukungan mereka untuk mempromosikan budaya di luar, sehingga yang sudah dipromosikan itu melekatlah di kalangan kita. Nah, tinggal sekarang kesadaran kita sendiri, berarti itu permasalahan di kita sendiri, bagaimana kita bukan hanya mengaku cinta Indonesia, bukan hanya mengaku cinta budaya Jawa, cinta budaya Manado, cinta budaya NTB dan budaya manapun, tanpa kita mewujudkan dalam satu kegiatan atau satu hal yang positif gitu ya. Mungkin suatu waktu bisa bagaimana memperkenalkan tenun NTB ya. Pakailah di sini ada acara ini pakai ini. Kalau sekarang kan sudah lumayan banyak ya orang memperkenalkan budaya-budaya daerah sehingga mengenal pakaian daerah itu tidak hanya kebaya Jawa saja, tetapi sekarang sudah berbagai budaya daerah juga sudah mulai diangkat ke ini. Dan ini tugas kita semua untuk menjadikan budaya-budaya kita itu lebih populer. Mungkin harus dikemasnya lagi. Kalau sampai saat ini kan yang pakaian-pakaian tradisional Indonesia itu selalu image-nya formal, image-nya itu resmi dan serius gitu. Mungkin nanti harus dikemas dengan kemasan yang sedikit berbeda dari versi anak-anak muda. Bagaimana supaya bisa diterima di kalangan anak-anak muda yang bisa lebih ringan, lebih santai gitu. Ya, cukup seperti itu. Terima kasih, ya. Bu. Terima kasih. Ya, berikutnya silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Aditya, angkatan 2022 dengan NIM akhir 102. Jadi pertanyaan saya, tadi di awal kan sudah dijelaskan nilai-nilai yang sama antar negara Asia. Di situ kita bisa melihat dari nilai sosial, keutamaan komunitas, dan kebersamaan. Nah, kalau kita lihat dari perspektif multikulturalisme, itu kan akan menghadapi beberapa tantangan kan Bu, karena ya kita lihat beda-beda negara, beda-beda juga tata krama dan norma dan selainnya. Nah mungkin bagaimana sih supaya perbedaan yang nilai-nilai yang mereka miliki atau ciri khas dari masing-masing negara itu ya baik lagi untuk menjadi kekuatan seperti yang Ibu tadi bilang, dan untuk menghindari konflik gitu Bu, untuk menghindari konflik. Seperti itu pertanyaannya mungkin. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana nilai-nilai yang berbeda ini bisa menjadi satu kekuatan, bisa menjadi satu sumber satu kebanggaan ya kita. Nah, itu kembali lagi bagaimana kita bisa mengenal dan memahaminya. Tadi sudah sampaikan, tak kenal maka tak sayang. Kita tidak akan merasa dekat dengan budaya yang dimiliki oleh misalnya salah satu suku di Laos atau di Kamboja. Kalau kita tidak kenal dengan budaya mereka, kalau kita tidak berinteraksi dengan mereka, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah kita berinteraksi melalui berbagai hal, ya. Apakah itu interaksi secara langsung atau tidak langsung. Kemudian kita mengenal budayanya seperti apa. Bahkan kalau memungkinkan kita menguasai bahasanya. Dengan menguasai bahasanya, percaya deh, kalau kita menguasai bahasanya, akan kuncinya jadi terbuka, ya. Hati yang tadinya tertutup juga akan jadi terbuka. Anda mungkin misalnya ada yang tadi yang dari NTB, saat orang berbicara dengan bahasa Indonesia, kalau siapa Raffi siapa namanya tadi? Dafa dari mana asalnya? Dari NTB juga Bu. Dari NTB juga. Ini kok banyak mahasiswa NTB ya? Karena ada dosennya orang NTB juga mungkin ya. Ya. Jadi kalau misalnya orang ngobrol dengan bahasa NTB kan pasti akan kok ada lain gitu ya. Jadi kita juga sama. Misalnya pendekatan yang paling ini tadi bisa dengan memahami budaya itu bisa dari bahasa, bisa juga dari makanan. Kita mengenal makanannya, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, makanya tadi untuk bagaimana supaya kita perbedaan itu menjadi satu kekuatan, makanya kita harus mengenal, memahami, mendalami
Sehingga perbedaan itu bisa kita lewati, bukan menjadi satu masalah, tetapi menjadi satu kekuatan. Oh, mungkin bisa dikasih contoh mungkin Bu, perbedaan ini menjadikan suatu kekuatan gitu. Bu. Aha. Misalnya ya, tadi dengan asalnya berbeda yang seharusnya si perbedaannya itu menjadi apa namanya bakal konflik ya. Misalnya begini, ada satu cara apa namanya komunikasi, misalnya saya belum bisa memberikan contoh ini negara mana ya. Satu mungkin saya contohkan lagi Jepang ya. Iya. Misalnya tadi teknik komunikasi orang Jepang itu negosiasi orang Jepang seperti apa? Pada saat melakukan bisnis kita awalnya tidak memahami budayanya, tapi dengan tidak memahami budaya akhirnya kita timbullah prasangka, ih kok gitu sih, kok mereka menjanjikan padahal ternyata mereka ingkar. Padahal sesungguhnya itu bukan menjanjikan, tapi kitanya saja yang tidak paham. Nah, begitu kita paham, maka itu akan, kenapa kita katakan itu menjadi satu kekuatan, bahwa karena itu tidak akan menimbulkan satu permasalahan, gitu. Ya, Ideska. Ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Oh ya, silakan. Perkenalkan, saya Nadia. Siapa? Nadia Nadia, dari mana? dari hubungan Mama agak dekat sayang. Agak dekat ke mic. Oh iya. Saya Nadia dari hubungan internasional Asal daerahnya? dari Malang. Oh, Malang. Orang sini. Ya. Ya, kalau boleh saya pertanyaan yang agak off topic. Bagaimana Ibu bisa mendapat pekerjaan sebagai penerjemah itu? Apakah harus kuliah di jurusan bahasa tertentu gitu? Terus kalau boleh ada lagi tuh, apakah saat bekerja itu ada semacam apa ya, culture shock mungkin antara orang Jepang dengan kebiasaan Ibu atau sebaliknya? Oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya agak sedikit keluar dari tema ini karena tadi mungkin melihat pekerjaan saya pernah menjadi penerjemah dan sebagainya. Apakah untuk jadi seorang penerjemah itu harus pendidikan formal? Mungkin gitu ya, kira-kira. Sesungguhnya itu tidak mesti. Siapapun bisa. Anda dari jurusan HI juga kalau memang punya minat terhadap bahasa itu kapanpun bisa, ya. Artinya apa? Ada satu peribahasa Jepang, boleh dicatat kalau yang mau catat. Suki koso, kayak bahasa Jawa ya. Suki koso monono jozunare. Ya. Kalau kita menyukai sesuatu hal, maka kita akan pintar. Misalnya ingin bisa bicara bahasa Jepang, yang pertama ya suka dulu. Suka dulu, baru kita akan, setelah suka kita akan, kami itu akan kerja keras, akan benar-benar berusaha. Ya, kalau misalnya bukan tidak menempuh pendidikan formal, tapi misalnya bisa belajar sendiri, belajar mandiri, itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa berbicara bagus. Yang penting setelah belajar itu kita dipraktekkan, ya. Dan pengalaman saya dulu ketika menerjemahkan itu tidak mesti kita semua bisa, ya. Yang penting pertama ada keberanian dulu. Ya, kalau tidak ada keberanian, pada saat kita mendengar yang mestinya bisa pun jadi blank aja, jadi lupa. Ya, makanya perbanyaklah bagaimana kita berinteraksi dengan banyak orang, berbicara di depan orang, itu harus dilatih dari sekarang. Kalau misalnya kalau di jurusan bahasa Jepang itu sering kali ada lomba pidato bahasa Jepang. Atau misalnya mungkin di HI juga ada lomba debat, atau itu coba ikuti. Karena pengalaman-pengalaman itu, jam terbang kita itu akan sangat berpengaruh terhadap skill kita nanti. Ya, saya dulu ketika mahasiswa itu senang sekali ikutan lomba pidato. Ya, dan yang karena saya suka ngomong, jadi ikutnya lomba pidato. Ya, jadi lomba pidato bahasa Jepang. Alhamdulillah pernah juara se-Indonesia dan dapat tiket ke Jepang. Ya, hadiahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin jadi penerjemah atau apa, itu tidak menutup kemungkinan, siapapun bisa, ya. Dan saya sampaikan senangnya kita menguasai bahasa, boleh dikatakan kita menguasai segalanya. Kenapa?
pada saat kita menerjemahkan, misalnya kita sedang menerjemahkan satu bidang tertentu, sebelum orang lain tahu, kita sudah tahu duluan. Ya, saya menerjemahkan tentang inseminasi buatan, misalnya. Padahal saya dulu bukan orang biologi, tapi saya belajar lagi. Jadi kita jadi banyak belajar. Sebelum kita menerjemahkan itu, tentu kita tidak langsung jadi seperti tadi kata Prof. Gonda, tidak kita terjemahkan per kata. Seringkali ada nuansa, ada maksud di balik itu apa, gitu ya. Dan kita juga harus mempelajari substansinya. Kita mau menerjemahkan ekonomi, belajar dulu tentang ekonomi. Oh, kredit macet itu apa? Oh, istilah ini itu apa? Kita pelajari dulu itu, ya. Jadi perlu perjalanan panjang. Jadi bukan sesuatu instan kita belajar langsung, tapi kita harus latihan, dan jam terbang itu tentu sangat berpengaruh, gitu ya. Gitu, cukup. Tadi pernahkah tadi? Jadi kayak culture shock. Oh, culture shock pada saat berhubungan dengan Jepang. Pernah itu ya. Pas awal-awal itu saya juga nggak terlalu banyak memahami budaya Jepang itu seperti apa. Seperti tadi banyak kesalahpahaman. Mereka orang Jepang itu selalu mengutarakan sesuatu itu berputar-putar, ya. Kalau menolak itu mereka tidak menggunakan kalimat negatif, ya. Atau mengajak itu tidak kalimat positif, tapi kalimatnya negatif. Tidakkah lebih baik begini, ya. Makanya kalau debat versi Jepang itu muter-muter, ya, karena mereka tidak to the point seperti itu. Jadi yang culture shock itu mungkin yang seperti hal-hal seperti itu. Kemudian awal-awal kita berada di Jepang itu yang mungkin dulu kan saya pakai hijab. Di Jepang saat itu belum begitu banyak orang asing pakai hijab, sehingga orang-orang kok aneh ya gitu, dipandang aneh. Seperti itu saja. Mungkin selain itu nggak terlalu banyak ya. Hanya kalau dalam pekerjaan saya sebagai penerjemah, yang membuat saya kaget, yang membuat saya ketar-ketir itu pada saat menerjemahkan bidang-bidang yang saya nggak tahu, gitu. Misalnya masalah moneter, masalah sapi perah. Coba bayangkan, saya harus belajar tentang sistem pencernaan, menerjemahkan tentang cloning sapi, masalah segala macam yang seperti itu. Jadi itu seringkali membuat gimana ya, bisa atau enggak gitu. Jadi intinya pada saat kita jadi penerjemah ya kita harus belajar lagi. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kita ya. Ya, satu lagi silahkan. Halo Ibu. Nama saya Indah Anisha Rahmat dari Prodi Hubungan Internasional. Asal saya dari Provinsi Banten. Banten. Oh ya. Bisa bahasa Sunda? Biasa, Ibu. Akhirnya ada orang Sunda. Pertanyaan saya, kan kalau di HI sendiri budaya suatu negara tuh bisa hilang atau tergeser karena adanya intervensi dari negara lain ya Bu ya. Nah, kalau misalkan berkaitan dari hal tersebut, pemboman atom Hiroshima Nagasaki yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu di Jepang, apakah memberikan efek perubahan pada aspek budaya Jepang tersebut? Dan yang kedua, kalau iya, power atau strategi apa sih Bu yang dipakai Jepang sampai bisa survive dan budayanya bisa survive dan bisa menginfluence secara internasional gitu ya? Ya, bagus ya. Jadi pemboman Hiroshima Nagasaki itu bagaimana memberikan efek terhadap masyarakat Jepang itu sampai saat ini Jepang itu istilahnya sangat terluka gitu ya. Kalau saya melihat masyarakatnya bagaimana mereka, saya sering menonton film dokumenter Jepang, bagaimana mereka merasa begitu trauma dengan Hiroshima Nagasaki itu bisa kita lihat dari pembicaraan-pembicaraan mereka. Jadi pernah ada teman saya di Hiroshima dulu yang pada akhirnya dia sedang mengikuti S3 ya di Jepang, tapi entah kenapa padahal dia orang hebat, pintar, tapi akhirnya tidak lulus. Dan ketika dicari tahu pernah suatu waktu dia membuat pernyataan seperti ini. Kepada orang Jepang, untung Hiroshima dan Nagasaki dibom katanya. Jadi Indonesia merdeka gitu. Ya, walaupun mungkin secara ini kan kenyataannya seperti itu karena ada Hiroshima Nagasaki itu jadi timingnya ini, tapi seolah-olah
itu merupakan satu pembenaran terhadap Hiroshima Nagasaki di bawah mungkin dari perspektif orang Jepang seperti itu. Sampai akhirnya karena mereka itu merasa nasionalismenya itu ya luar biasa mungkin ya meskipun tidak pernah diungkapkan dengan kata-kata entah bagaimana entah ini akhirnya studinya juga terhambat akhirnya pulang ke Indonesia dengan tanpa berhasil. Dan sebegitu mereka sangat trauma dengan kejadian Hiroshima Nagasaki. Kenapa? Karena banyak sekali penduduk-penduduk mereka yang menjadi korban. Bahkan kalau misalnya kita nanti suatu waktu ada kesempatan untuk berangkat ke Jepang, masuk ke museum bom atom di Hiroshima itu luar biasa merinding ya kita melihat korban-korbannya orang yang sedang duduk tiba-tiba pas datang itu sampai hancur gitu sampai menjadi rata dengan batu. Kemudian bagaimana penderitaan masyarakat saat itu menjadikan mereka justru itu karena mereka merasa berada di negara yang kecil, kemudian sangat banyak masalah sementara mereka saat itu juga kemiskinan karena habis Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu itulah yang menjadikan mereka menjadi lebih survive lagi, menjadi memotivasi bagaimana ini kita supaya bisa bertahan hidup. Seperti tadi saya sampaikan di Jepang itu negara yang penuh masalah, ya kita istilahnya negara yang kapanpun kita bisa makan, nggak ada kerja pun kita bisa berlindung ke rumah saudara, ke rumah siapa. Di sana kehidupan sangat keras, ya sehingga kalau kita tidak berjuang sendiri maka tidak akan bisa hidup. Begitulah prinsip yang mereka lakukan dari sejak dulu sampai sekarang sehingga dalam kondisi itu mereka bisa bertahan hidup bagaimana bisa sampai sekarang bahkan mungkin dari kesulitan-kesulitan itu bisa menimbulkan atau melahirkan berbagai inovasi ya seperti itu ya. Makasih ya Bu. Ya terima kasih. Sekalian, saya tahu mungkin masih ada yang ingin bertanya, hanya saja ini sudah jam 3.04 ya. 3.04 dan masih ada agenda-agenda yang lain. Belum sekitar kelas yang lain. Maka untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Diani itu memberikan manfaat untuk kita. Dan sekali lagi tadi, karena topik kita adalah tentang bahasa asing dan mutual understanding. Maka kita berharap teman-teman sebagai mahasiswa HI ini betul-betul memahami bahasa asing, minimal bahasa Inggris, kemudian ditambah bahasa yang lain. Dan kita tunggu nanti kabarnya, ya paling tidak dalam 10 tahun ke depan semuanya insya Allah sudah pernah di luar negeri. Mungkin ada penutup Bu, mau disampaikan? Ya, jadi tak kenal maka tak sayang. Tadi untuk kita bisa kemudian tadi tidak suka maka kita akan tidak pintar ya. Tidak suka maka kalau kita suka maka kita akan pintar. Jadi coba cari satu bahasa lain selain bahasa Inggris yang bisa kita kuasai, maka dunia akan terbuka. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi sekali lagi aplaus yang meriah untuk kalian kita akhiri kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.